Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Cerita Zeki episode 49. Oke, jadi di episode kali ini aku mau cerita ya, karena namanya Cerita Zeki. Jadi ini agak sedikit bercerita aja tentang flashback selama 1 tahun ya, udah di sini. Hari ini tanggal 21 September di Calvin Grove. Jadi kurang lebih aku udah 1 tahun 10 hari berada di Glasgow, dan aku punya sedikit flashback aja terkait dengan kehidupan PhD ku dan juga beberapa kehidupan sosial ya selama 1 tahun ada di sini. Oke, jadi selama 1 tahun di sini, dulu pas baru datang itu aku tinggal saplet ya, dan sendirian pada saat itu. Jadi istri masih belum ikut. Aku saplet karena flatku itu baru mulai tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan aku datang itu tanggal 13 September ya tepatnya. Jadi 13 September, dan aku saplet sekitar 10 hari. Nah, saplet itu dia memang kalau di sini biasa ya. Jadi kayak semacam sharing rumah dengan orang lain. Terus dan itu dia harganya harga per hari. Jadi harga per harinya itu sekitar 20 pounds, atau kalau dirupiahin jadi 400 ribuan. Nah, pada saat sampai itu sebenarnya suhunya juga nggak terlalu dingin ya. Maksudnya sekitar berapa ya, 12-13 derajat, dan memang bisa dikatakan sejuk lah. Tapi karena pada saat itu kebetulan kamar sapletku itu nggak dihidupin heaternya dengan baik gitu ya, jadi sangat dingin. Oke, jadi pertama kali sampai di sini aku ngerasanya bahwa sejujurnya rasa excited itu terjadi pada saat memang mau berangkat aja gitu ya. Pas sampai sini itu ngerasa bahwa UK bukan tempat baru, karena aku dulu S2-nya sempat di UK juga. Jadi aku ngerasanya UK itu adalah bukan tempat baru, tapi juga tempat asing. Ya, karena dulu aku S2-nya di England ya, di Essex, dan sekarang ambil S2 di S3 di Glasgow, jadi tepatnya di Scotland. Aku rasa bahwa lingkungannya masih tetap sama gitu ya, masih sama dengan di Inggris juga. Tapi aku juga nggak pernah sebelumnya ke Glasgow untuk dalam waktu yang lama. Jadi aku rasa bahwa aku nggak ada niatan buat mengeksplor lebih banyak gitu ya terkait Glasgow dan sebagainya gitu, karena memang rasa excitednya itu ya mungkin lebih pada saat dulu S2 baru pertama kali ke luar negeri. Pada saat itu memang pada saat aku baru nyampe, biasanya tuh kan banyak mahasiswa yang mau explore kampus atau jalan-jalan, kayak udah langsung, apalagi anak-anak master ya, biasanya cenderung langsung kemana-mana. Tapi pada saat itu aku pada hari pertama nyampe ya istirahat biasa, terus besoknya itu aku pengen langsung ke kampus buat mulai kerja. Kebetulan pada saat itu seminggu setelah aku nyampe itu supervisor sudah minta aku buat ketemu, buat diskusi. Dan pada saat itu aku harus siapkan materi-materi buat bertemu dengan supervisor ya. Terus lagi bedanya dengan pada saat aku dulu master, aku rasa bahwa pas datang itu kayak udah langsung hangat gitu ya, karena kan aku dulu tinggal di akomodasi kampus, dan pada saat datang itu udah banyak orang dari negara lain yang mana aku juga nggak kenal banyak orang Indonesia pada saat itu. Jadi aku ya udah nekat aja gitu ya untuk berinteraksi dengan mereka. Sedangkan kalau di sini sebenarnya di Glasgow ini cenderung lebih banyak orang Indonesia, dan makin banyak itu justru aku ngerasa kayak kurang itu ya, lebih kayak biasa aja gitu ya ketika ketemu orang Indonesia. Nah, selanjutnya tentang kehidupan risetku. Jadi sebenarnya kalau PhD itu bener-bener beda ya, nggak hanya beda negara beda style, beda supervisor beda style, bahkan mungkin apalagi beda topik pasti akan beda apa yang dibahas gitu. Nah, maksudnya adalah ketika aku PhD di UK itu memang nggak perlu ambil mata kuliah lagi. Jadi kalau PhD di UK itu memang skemanya di Glasgow khususnya itu dia nggak perlu ambil kelas lagi ya. Kebetulan karena memang S2 S1 ku udah economics, jadi aku nggak perlu ambil pre-session atau matrikulasi, karena memang semua course yang sudah jadi syarat untuk PhD itu sudah aku ambil semua di jenjang master dan S1. Dan di minggu pertama itu memang supervisorku kan sudah minta buat meeting ya,
Dan di meeting itu dia minta aku buat menyiapkan beberapa bahan untuk diskusi terkait dengan deskripsi data. Jadi dataku tuh kebetulan data sekunder ya, jadi aku nggak perlu ke field buat melakukan survei, dan memang sudah siap gitu datanya. Dan supervisorku minta aku buat mendeskripsikan tentang data yang aku punya itu. Nah selanjutnya memang setelah kita meeting ya, supervisorku meeting dengan aku di minggu pertama itu, aku ada tugas selanjutnya nih. Jadi aku masih belum sampai level ngeran data atau apapun ya. Jadi aku hanya ditugaskan untuk membuat literatur review, dan juga aku diminta buat ngelis beberapa isu yang jadi isu menarik ya di Indonesia selama data yang aku punya itu. Jadi selama 2001 sampai 2015 itu aku harus kayak semacam ngelis isu-isu yang menarik itu apa sih di Indonesia. Jadi sekedar informasi, kalau di UK itu ada 2 jenis disertasi ya. Yang pertama adalah monograf, jadi dia satu disertasi utuh gitu ya. Dan yang kedua adalah beberapa paper, jadi beberapa paper dijadikan satu bagian. Nah kalau aku kebetulan dia 3 paper dan nanti akan digabungkan menjadi satu. Nah pada saat itu memang SPV ku minta aku buat fokus ke paper pertama dulu, untuk isu yang kedua dan ketiga nanti bisa dipikirkan setelah paper pertama selesai. Dan memang tipikal supervisorku ini bukan tipikal yang dia nyuapin terus atau semacam ngegendong aku terus gitu ya, karena memang mereka pokoknya cuman ngasih arahan bahwa desainnya oke atau enggak, kemudian apakah hal ini sesuai dengan teori atau enggak misalnya. Tapi kalau terkait dengan teknis itu dikembalikan lagi ke aku, misalnya terkait dengan bagaimana cleaning data, bagaimana nanti proses interpolasi dan sebagainya, itu nanti diserahkan ke aku sendiri gitu. Jadi nggak yang teknis banget atau detail ya. Jadi kalau supervisorku ini tipikal yang dia mendorong aku buat mandiri. Jadi misalnya ada tools atau metodologi yang mereka pengen aku bisa gitu ya, dan mereka minta aku buat ikut pelatihannya gitu. Jadi bukan yang mereka ngajarin aku, tapi aku diminta untuk ngikutin training dari metodologi yang memang aku harus kuasai. Nah sebenarnya kalau strategi seperti ini itu ada kelebihan dan kekurangan juga ya menurutku. Jadi memang selama setahun di sini aku ngerasa bahwa kalau yang memang tidak memiliki tekad yang sangat kuat gitu ya, karena kan sifatnya jadinya adalah independen tadi gitu ya. Karena memang kalau kamu memang pengen ada progres, kalau mau improve ya memang harus belajar sana sini, misalnya belajar mengikuti pelatihan, kemudian ngikuti conference dan sebagainya. Karena memang SPV kapasitasnya hanya untuk mendorong aja gitu ya. Tapi kekurangannya adalah bagi orang yang tekadnya nggak besar gitu ya, bisa jadi di minggu pertama atau bulan-bulan pertama itu ya mereka akan main gitu ya, main kemana gitu ya. Jadi memang gak ada deadline apapun bisa jadi ya. Karena kebetulan kalau aku memang 1 bulan sekali meetingnya dengan supervisor, dan memang ya selama 1 bulan itu aku gunakan secara optimal. Jadi aku nggak yang kerja ngebut 1 minggu sebelum meeting baru aku kerjakan, enggak. Jadi memang aku bisa bikin sistem kerjanya itu mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Beda lagi kalau di negara lain ya. Jadi kalau di negara lain itu setauku memang biasanya tahun pertama, tahun kedua mereka harus ambil kelas lagi. Jadi kelasnya tuh kelas master ya, atau kelas memang PhD dan memang level advance, dan harus qualify untuk bisa lanjut ke PhD. Nah sebenarnya kalau di kampusku di UK itu memang ada beberapa kampus juga yang berbeda. Cuman kalau kasusnya di Glasgow, dia ada yang namanya APR, jadi Annual Progress Review di bulan April Maret ya, April dan Mei, itu untuk melihat apakah kita selama 6 bulan gitu ya, dari bulan Oktober sampai bulan Mei itu sudah memiliki research question dan memiliki gambaran riset yang memang sudah firm gitu ya. Maksudnya apakah memang isunya itu menarik atau tidak, itu nanti dibahas di APR. Kalau APR kemarin aku lihat, karena kebetulan aku sudah dapat isu dan sudah punya data, jadi hasilnya kebetulan sudah ada. Jadi pada saat APR tidak terlalu jadi masalah. Nah selama 1 tahun ini juga sebenarnya ada sedikit konflik juga ya dengan supervisor, dimana pada saat itu kejadiannya diawali dari pada saat aku melakukan literatur review, aku menemukan
paper yang dia itu bagus gitu ya, paper yang memang jadi rujukanku dan ada suatu indikator yang mana aku nggak tahu dan aku ingin tahu. Nah kebetulan kan supervisorku juga nggak paham kan tentang paper itu. Akhirnya aku kepikiran buat meng-email penulis dari jurnal itu. Nah pada saat itu aku email penulisnya, kebetulan penulisnya itu sangat responsif ya, jadi langsung membalas emailku. Dan pada saat membalas emailku dan aku juga agak sedikit kaget ya, jadi salah satu penulis yang ada di Perancis ya ternyata itu dia langsung minta dataku. Ketika memang aku nanya tentang indikator itu, dia langsung nanya risetmu tentang apa. Pertama dia nanya tentang itu, setelah nanya risetmu tentang apa, dia nanya tentang datamu apa, apakah bisa dibagi. Kalau semisal bisa dibagi, nanti aku bisa ajarkan ke kamu tentang data itu, tentang indikator itu. Aku rasa bahwa kok gini gitu ya, maksudnya kok bisa sangat oportunis gitu ya si penulis ini. Kebetulan dia salah satu profesor di universitas di Perancis. Terus aku rasa bahwa aku bilang ke dia bahwa nggak bisa di share karena memang data ini data konfidensial dan memang dia terbatas gitu aksesnya. Akhirnya dia menawarkan skema lain melalui skema kolaborasi riset bareng gitu ya. Aku mikir bahwa bisa jadi aku pada saat itu jujur agak sedikit oportunis juga, merasa bahwa ya kapan lagi bisa kolaborasi dengan penulis luar negeri gitu. Tapi pada saat sepanjang jalan, pada saat kita diskusi dan sebagainya, aku ngerasa bahwa si orang ini yang dari Prancis ini tuh kayak semakin membahas topik yang aku bahas dengan tentang disertasiku. Jadi topiknya itu semakin beririsan dengan apa yang kujadikan disertasi. Akhirnya aku ngerasa bahwa kok topiknya agak sedikit sama gitu. Dan lagi pada saat itu aku juga belum bilang ke supervisorku bahwa aku akan kolaborasi dengan orang Perancis ini. Akhirnya aku cerita ke supervisorku dan supervisorku agak sedikit tidak happy dengan apa yang aku lakukan, bilang bahwa kamu tidak seharusnya berkolaborasi dengan orang yang baru dikenal dan juga dengan topik yang mungkin mirip meskipun tidak research questionnya berbeda dan menggunakan data yang sama dengan yang kugunakan untuk disertasi. Dari situ aku sadar bahwa sebenarnya iya aku melakukan kesalahan yang cukup fatal. Jadi aku melakukan hal cukup fatal karena memang aku tidak bilang ke supervisorku bahwa ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Dari situ aku juga mulai ngerasa bahwa kayaknya memang nggak bisa kolaborasi ini dilakukan. Akhirnya aku coba reach out lagi ke orang Prancis itu, dan pada saat aku bilang nggak bisa untuk lanjut kolaborasi, dia nggak males emailku lagi. Nah, pada saat itu orang yang awalnya itu sudah sangat responsif ya, berubah tiba-tiba nggak membalas email. Berarti kan memang aku lihat untungnya supervisorku tuh sempat mengingatkan bahwa banyak researcher itu yang licik ya dalam memanfaatkan junior researcher atau PhD student yang memang masih polos dan sebagainya gitu ya. Jadi pada saat itu aku sadar bahwa aku harus lebih berhati-hati dalam berkolaborasi, khususnya bagi orang yang sebelumnya aku nggak pernah ajak kolaborasi. Jadi setelah APR, kebetulan aku memang pada saat itu diminta supervisorku buat mempresentasikan preliminary result dari paper pertamaku itu ke orang The Fed ya. Kebetulan supervisorku tuh punya teman di The Fed San Francisco. Jadi aku diminta buat presentasi di depan dia buat minta masukan gitu ya tentang topik disertasiku. Dan alhamdulillah juga lancar, dan sebenarnya aku melihat bahwa dengan sistem kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 4 itu aku ngerasa sangat balance gitu ya. Jadi kehidupan lainku ya selain fokus di riset itu juga bisa aku lakukan. Jadi misalnya aku bisa badminton, bahkan sangat sering bisa dikatakan ya, bisa kayak 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Dan bisa juga masih sempat jalan-jalan ya, sempat jalan-jalan juga ke beberapa tempat di UK. Jadi aku rasa bahwa kayak memilih PhD di UK itu kayak benar-benar keputusan terbaik ya. Karena aku lihat yang lain ya, namanya sawang sinawang lah. Aku lihat yang lain itu kayak benar-benar PhD itu sangat pressure banget ya. Misalnya tahun pertama, tahun kedua yang mana akan menjadi indikator apakah bisa lanjut atau enggak PhD-nya. Jadi kalau di UK ini benar-benar work life balance-nya itu terjaga sekali.
Nah selanjutnya tentang ongkos nih, ongkos hidup ya. Jadi kebetulan kan aku di sini berdua, jadi bareng istri. Dan memang sebelumnya aku pas 2019 dulu ya, back to my master level, itu dapatnya itu kayak 1.000 pounds per bulan pada saat itu. Dan memang akomodasinya sekitar 300 pound dalam satu bulan. Dan pada saat sekarang tahun 2024 itu aku dapatnya dari LPDP itu sekitar 1.500. 1.500 itu ditambah 375 untuk tunjangan keluarga ya. Jadi kita dapatnya 1.800-an. Dan untuk akomodasiku itu 1.550 dibagi 2. Jadi sekitar 775. Jadi sebenarnya bisa dikatakan cukup, dan bisa dikatakan lebih juga ya kalau aku bilang, karena memang aku juga nggak yang makan di luar tiap hari atau 3 kali sehari makan di luar, nggak juga. Jadi memang cenderung lebih murah kalau kita masak. Jadi memang kalau selama ini banyak sekali rame gitu ya keluhan-keluhan tentang dari LPDP nggak cukup dan sebagainya, itu sebenarnya ya nggak bisa dikatakan kurang juga sih kalau dengan 1.500 di sini. Cuman memang untuk beberapa kasus yang mana kota besar gitu ya, misalnya kayak London atau Edinburgh mungkin yang mana itu mahal gitu ya, itu mungkin bisa dikatakan kurang. Tapi kalau kebetulan di Glasgow ini bisa dikatakan sudah cukup dan bahkan lebih gitu ya. Oke, jadi kalau aku bisa rangkum ya, hal-hal yang paling berkesan selama aku hidup di UK ini, aku bisa bilang bahwa bukan hal akademisku ya, tapi justru pada saat itu ada olimpiade, jadi olimpiade PBI UK yang mana aku berkompetisi bulu tangkis dengan beberapa kampus selain di Glasgow untuk pelajar Indonesia. Jadi itu sebenarnya hal yang paling berkesan buatku, karena pada saat itu kita berusaha untuk ya kayak mahasiswa pada umumnya gitu ya. Jadi kayak class meeting yang kita sangat semangat ngasih support ke teman-teman yang lagi bertanding dan sebagainya gitu. Dan menurutku juga hal yang paling berkesan juga pada saat kita sering badminton itu benar-benar kelihatan gitu ya gimana guyupnya kita. Karena kalau biasanya cuman kumpul-kumpul itu kan kita nggak bisa intens untuk ngobrol biasanya, karena kan terlalu banyak orang di sini. Kemudian untuk hal paling sulit dan bikin stressful adalah sejujurnya perkara waktu sholat ya. Jadi summer itu menurutku hal yang paling bikin aku stres, karena waktu siangnya panjang, dimana waktu siang panjang itu bikin waktu sholat isya itu bergeser sangat malam. Jadi sekitar paling malam pada saat itu sholat isyanya jam 23.12 atau jam 11.12 malam. Kondisinya sudah lelah gitu ya, pengen tidur tapi masih belum bisa tidur karena belum bisa gitu. Jadi mau nggak mau memang harus either itu memang tidur habis maghrib, dan bahkan maghribnya itu jam 10 malam ya, dan isyanya baru jam 11 malam. Dan subuhnya itu sudah terjadi di 1:30 paling pagi pada saat itu. Jadi subuhnya 1:30, isyanya jam 11 malam. Jadi malamnya itu hanya sekitar berapa jam gitu aja. Nah itu stressful banget, karena pada saat itu aku biasanya habis kerja gitu ya, pulang kerja jam 7 itu masih belum maghrib. Jadi jam 7 kemudian harus melek gitu ya sampai jam 11 malam buat nunggu waktu sholat isya. Nah itu menurutku yang paling stressful. Jadi aku nggak blaming juga gitu, cuman ya itu menurutku yang paling challenging. Dan itu juga ngaruh ke jam tidur, karena aku harus bangun lagi paling nggak itu maksimal jam 4, karena jam 4:30 udah terbit. Nah selain waktu sholat pada saat summer, yang bikin stressful sebenarnya bukan dingin ya, justru panasnya juga ya. Panas pada saat di sini tuh agak beda dengan panas yang ada di Indonesia. Aku rasa di sini tuh panasnya kadang bikin pusing. Aku nggak tahu memang karena kelembapannya atau bagaimana. Itu sebenarnya nggak terlalu diambil pusing kalau aku, karena memang kebetulan flatku itu kayak flat yang gedung lama. Jadi pada saat masuk rumah itu dia nggak terlalu panas. Oke, jadi refleksi selama setahun ini sebagai seorang mahasiswa PhD di UK, khususnya di Glasgow ya, aku rasa bahwa aku belajar banyak hal ya. Dan belajar banyak halnya itu bukan dari apa yang
supervisorku ajarkan justru ya, lebih pada proses-proses yang aku temukan sendiri selama aku membaca banyak hal. Jadi mulai dari aku berdiskusi, mulai dari aku literatur review, kemudian ikut pelatihan-pelatihan. Justru di situ adalah proses di mana aku tahu hal-hal yang baru gitu ya. Bahkan aku mempelajari kembali hal-hal yang sudah aku tahu sebelumnya, misalnya terkait data yang aku gunakan saat ini, meskipun aku gunakan sudah sejak S1 dulu ya 2017, tapi aku mulai dari dasar lagi untuk mempelajari hal ini gitu ya. Jadi aku rasanya bahwa ini adalah saat dimana aku harus mempelajari hal dari basic lagi. Kemudian terkait dengan apa hal-hal yang baru aku temui itu adalah misalnya ada metode-metode yang dulu kayak banyak orang cuman tahu kulitnya aja. Dan sekarang aku mulai ingin dalami lagi gitu ya. Dalami mulai dari hal yang standar, yang mulai dari hal yang dasar juga, dan dipastikan aku tahu gitu ya dari filosofi dari metodologi tersebut. Oke, terakhir buat para penonton cerita Zeki, mungkin kalau aku mau kasih tips ya terkait dengan kalau mau ngambil PhD, sebenarnya langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan niat dulu. Karena kalau kita bicara PhD, ini adalah proses yang panjang, jadi kalian tidak bisa semacam setengah-setengah gitu ya niatnya buat mau ambil PhD. Niatkan dulu sebenarnya mau ambil PhD ini untuk apa, apakah mau jadi akademisi ataukah mau jadi praktisi, dan kalaupun jadi praktisi itu yang seperti apa. Dan pada saat penentuan itu butuh waktu lama gitu ya, karena memang aku dari dulu sudah kepikiran mau jadi dosen, jadi pasti harus ambil PhD. Dan lagi langkah pertama terkait menentukan niat itu juga akan menentukan nanti topiknya mau jadi mau ambil apa, dan itu juga nanti mempengaruhi bagaimana mencari supervisor. Dan tips kedua adalah kalau kalian sudah pada tahap sudah menentukan niat bahwa ya saya akan ngambil PhD, selanjutnya adalah tadi tentukan negaranya ya, apakah kalian mau negara sangat strict gitu ya, maksudnya terkait dengan budaya kerja. Maksudnya budaya kerja itu adalah gimana nanti sistem interaksinya dengan supervisor, apakah supervisor yang kalian harapkan adalah supervisor yang sangat drilling kalian gitu ya, atau yang supervisor sangat suportif gitu ya. Karena aku rasa bahwa beberapa negara itu punya typical workaholic supervisor, di mana ya kalian akan tiap hari even sampai malam gitu ya nge-lab dan sebagainya. Nah itu juga harus kalian pertimbangkan, apakah di negara-negara yang memang istilahnya terkenal dengan work life balance yang baik, atau yang kalian suka pressure tinggi. Nah aku di sini bilang bahwa aku gak bilang bahwa UK itu negara yang mudah untuk PhD-nya, enggak juga. Tapi aku rasa bahwa UK itu adalah negara yang work balance-nya itu lebih baik gitu ya daripada mungkin negara-negara lain. Dan juga aku rasa bahwa PhD di sini tuh nggak yang pressure-nya nggak yang seintens itu ya. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalau kalian mau ambil PhD. Untuk tips selanjutnya, misalnya kalian sudah pada tahap menentukan negara dan sudah fix misalnya di negara Eropa gitu ya. Nah selanjutnya adalah pikirkan lagi untuk jangka panjangnya gitu ya. Maksudnya jangka panjangnya adalah ketika kalian sudah berkeluarga, kalian harus pikirkan bagaimana sekolah anak di sana, kemudian bagaimana nanti untuk pekerjaan independennya dan sebagainya. Itu juga part dari plan yang harus direncanakan jauh-jauh hari gitu ya, sebelum kalian nanti mungkin apply beasiswa ya. Dan lagi kalian juga harus pikirkan setelah kalian menemukan negara dan kemudian plannya sudah siap, pikirkan lagi apakah kalian mau beasiswa yang dia dari Indonesia gitu ya, atau beasiswa yang dari kampus, karena itu nanti akan memiliki implikasi yang berbeda. Misalnya kalian sudah ambil beasiswa dari kampus, itu nanti apakah sudah akan mencukupi gitu ya untuk beasiswanya ketika kalian membawa keluarga, atau nanti apakah memang beasiswanya itu mencakup pekerjaan lain selain kalian sebagai PhD. Misalnya kalau temanku tuh di Finland ya, di Finland itu dia skemanya adalah sebagai pekerja atau staff kampus, sehingga di sana beasiswanya adalah dia dipekerjakan. Sedangkan kalau di UK sebenarnya aku lihat kalau di social science itu sangat terbatas ya sebenarnya kalau skema seperti itu. Jadi memang kebanyakan di saintek.
Nah, terus setelah kalian memang menentukan bahwa misalnya oke saya putuskan beasiswanya pakai LPDP. Nah, baru kalian harus siapkan lagi tuh beberapa persyaratan yang memang cukup demanding gitu ya dari beasiswa LPDP, misalnya IELTS dan sebagainya. Baru kemudian kalian bisa apply untuk beasiswa LPDP-nya. Oke, jadi untuk refleksi selama 1 tahun aku di Glasgow sampai situ aja. Jadi terima kasih sudah mendengarkan semuanya ya. Jadi aku harapkan cerita ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga kalau mau mengambil PhD, dan gambaran juga untuk nanti misalnya apakah mau worth it atau enggak gitu ya, apakah worth it atau enggak ngambil PhD di UK. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.